Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mudah-mudahan hari ini kita sehat walafiat dan semua aktivitas kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mencoba memprediksi, menganalisis masalah politik juga. Ini berkaitan dengan kehadiran Partai Gerakan Rakyat. Sahabat semua, kita semuanya tahu bahwa sebelum deklarasi Partai Gerakan Rakyat ini, para pendukung Anies, para orang yang setia pada Anies, mendirikan sebuah organisasi yang namanya Organisasi Gerakan Masyarakat. Dan organisasi ini sudah menggaung ke seluruh daerah di Indonesia. Bahkan pimpinan-pimpinan wilayahnya sudah ada ormas ini. Nah, kehadiran ormas Gerakan Rakyat ini dibaca oleh sebagian elit partai politik di nasional ini sebagai cikal bakal lahirnya sebuah partai yang akan mengusung Anies pada 2029 yang akan datang. Dan itu diprediksi oleh elit-elit partai politik, misalnya pimpinan partai politik koalisi pemerintahan hari ini, mereka mengulirkan rencana untuk mendirikan atau memantapkan koalisi permanen. Kemudian mereka memunculkan ide bagaimana pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung oleh masyarakat tetapi melalui DPRD. Semuanya ini adalah hal-hal yang mereka lakukan dalam rangka mengantisipasi munculnya Partai Gerakan Rakyat ini. Lalu pertanyaan kita, sahabat semuanya, mengapa orang begitu takut dengan kehadiran Partai Gerakan Rakyat yang pada 18 Januari yang lalu dideklarasikan di Jakarta? Nah, kita tahu semua Partai Gerakan Rakyat ini yang diawali dengan berdirinya Ormas Gerakan Rakyat itu adalah representasi dari ketokohan seorang Anies Rashid Baswedan yang pernah menjadi kandidat di dalam pemilihan presiden 2024 yang lalu. Kita tahu semua pada Pilpres 2024 yang lalu itu bagaimana regulator pemilihan umum dan KPU dalam berdoa saja orang tidak boleh menyebut amin karena Anies berpasangan dengan Muhaimin, kependekannya amin. Coba Anda bayangkan semuanya ketika Pilpres 2024 orang berdoa tidak boleh amin. Padahal dalam doa itu adalah hal yang harus dilakukan karena amin itu semoga Allah memperkenankan doa kita. Tetapi begitu bencinya orang kepada seorang tokoh yang namanya Anies Rashid Baswedan sehingga doa pun tidak boleh diaminkan. Itu yang terjadi pada Pilpres. Kemudian sahabat semua, kalau saya perhatikan visi misi dari Partai Gerakan Rakyat ini, mereka mengusung visi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memiliki visi 4 misinya. Pertama, mereka akan melakukan pendidikan politik, kemudian mereka akan mensosialisasikan pentingnya atau mewujudkan sosial dan keadilan masyarakat, dan kemudian menjaga silaturahim dan kebersamaan anak bangsa, dan yang keempat ini yang mungkin ditakutkan oleh elit politik lainnya, mereka mengusung gagasan perubahan. Nah, sahabat semua, pertanyaan kita hari ini adalah apakah PKR ini atau Partai Gerakan ini memiliki modal? Nah, sahabat semua, saya mencoba menganalisis dan mencoba mengkajinya semenjak Pilpres 2024. Mereka pengusung Partai Gerakan Rakyat ini dengan ketokohan Anies, mereka memiliki modal sosial. Apa itu contohnya? Pertama, seperti tadi saya katakan, pada Pilpres 24 orang tidak boleh mengaminkan doa karena ada amin di sana itu. Itu modal itu. Nah, yang kedua apa modalnya? Suara yang diraih oleh Anies Baswedan ketika Pilpres 24 itu relatif banyak. Bahkan ada mengatakan sebetulnya suara Anies sudah lebih 50%. Tapi realitanya yang menang adalah Pak Prabowo. Itu modal. Yang kedua apa lagi modalnya? Modal kedua adalah ketokohan Anies. Anies dianggap oleh orang sebagai tokoh perubahan. Tokoh yang memperhatikan rakyat. Tokoh yang memiliki networking society.
memiliki international networking, dan memiliki kemampuan di dalam politik. Kemudian apalagi modalnya? Modal ketiga yang saya perhatikan adalah masyarakat sekarang sedang jenuh dengan perilaku elit politik hari ini. Nah, ketika kejenuhan masyarakat itu, muncul Anies dengan Partai Gerakan Rakyatnya. Dan yang keempat, saya perhatikan modal sosial adalah mereka mengusung perubahan. Jadi sahabat semuanya, kehadiran Partai Gerakan Rakyat menurut saya akan malah membuat perubahan landscape politik nasional. Artinya adalah akan terjadi perubahan besar di dalam peta politik nasional dengan kehadiran PGR ini. Dan ini kita lihat dampaknya sekarang adalah bagaimana PSI dengan Jokowi itu mencoba menggalang massa, menciptakan kelompok-kelompok sekarang menggaungkan Capres 2029 adalah Gibran. Nah, ini saya hanya ketawa-ketawa saja. Apakah bisa disandingkan, bisa dikompetitorkan antara dua tokoh Anies dan Gibran? Tokoh masyarakat yang akan melihatnya. Jadi sehebat apapun orang, kalau tidak memiliki modal sosial yang relatif baik seperti dimiliki oleh PGR ini, rasanya akan susah. Dan kepada elit-elit politik yang berada dalam koalisi pemerintahan hari ini, Anda jangan hanya sekedar ketidaksukaan yang dimunculkan, tetapi Anda harus merubah pola juga dalam memanage partai politiknya. Dan hari ini Anda berkuasa, kalau selama Anda tidak memperhatikan suara rakyat, maka Anda akan tinggalkan oleh rakyat. Yang terakhir sahabat semuanya, kejenuhan masyarakat itu diperparah lagi dengan perilaku politik para elit di parlemen kita, yang hari ini mereka tidak mencerminkan representasi dari masyarakat, tetapi mereka mencerminkan dari partai politik mereka. Demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan perubahan landscape politik nasional akan segera terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.